Hey ho pop gengs. Seekor ular piton memakan bulat-bulat seorang petani sawit bernama Akbar di Karosa, Mamuju Tengah. Lantas bagaimana jika anaconda yang menelan kalian yang ukurannya bahkan lebih besar dari piton? Nah, sedikit penggambaran, jika anaconda menelan tubuh kalian, terlebih dahulu anaconda melilit tubuh kalian. Ingat, anaconda bisa memberikan tekanan 4000 kg saat melilit mangsanya. Kemudian anaconda akan meregangkan rahangnya untuk menelanmu dan akan mendorongmu masuk sambil meremukkan tulang-tulangmu. Hati-hati juga, anaconda memproduksi enzim dan asam yang begitu kuat untuk mencerna mangsanya yang akan membuat peredaran darah dan jantung akan berhenti bekerja. Kalian boleh bilang kalau manusia bukanlah bangsa menggiurkan bagi anaconda, tapi seringkali manusia mengancamnya, membuatnya bisa menyerang manusia kapan saja. Lalu apa yang harus kalian lakukan jika diserang oleh binatang mematikan ini? Waspada. Anaconda hanya butuh beberapa detik untuk membungkus mangsanya dan meremasmu sampai mati. Jadi simak baik-baik beberapa tips yang mungkin akan membantu kalian bertahan hidup dari serangan anaconda. Anaconda paling sering ditemukan di sungai karena merupakan hewan semi-akuatik, yakni hidup sebagian di darat dan sebagian di air. Anaconda lebih menyukai hutan hujan, sabana, area perairan tawar, serta daerah yang airnya tidak terlalu dalam dan keruh. Jadi tetaplah di darat, atau jika bertemu dengan ular ini, bergegaslah mencari daratan. Kabar baiknya, anaconda memang perenang handal, tapi mereka tidak cepat bergerak di darat. Ingat, tetaplah berlari menuju daratan dan terus berlari sampai sejauh mungkin. Hal tersebut mesti kalian lakukan sebab jika berhasil menangkapmu, anaconda memiliki kebiasaan melilit mangsanya terlebih dahulu sebelum menelannya hidup-hidup. Maka jangan kaget jika tubuhnya yang besar dan panjang menyelimuti dan meremas tubuhmu hingga lemas. Pada umumnya, makhluk hidup apapun yang dililit anaconda akan mati, sebab ular ini memberikan tekanan sebesar 4000 kg pada tubuh mangsanya. Tenaga sebesar ini cukup untuk meremukkan manusia dan membuat kita mati seketika. Tapi setidaknya kondisi ini yang paling masuk akal untuk bisa meloloskan diri dari cengkraman anaconda. Fokus dan ingat, titik terlemahnya adalah ekor dan matanya. Nah, jika memungkinkan, gigit ekor anaconda tersebut sekeras mungkin. Hal tersebut akan menyebabkan anaconda kesakitan yang luar biasa. Dan semoga saja ular tersebut akan melepaskan lilitannya. Jika hal tersebut tidak berhasil, gunakan jari kalian seagresif mungkin dan colek matanya. Sebab mata adalah organ paling penting yang akan coba dipertahankan oleh anaconda. Baik, anggap saja kalian masih bisa bertahan hidup dari lilitan anaconda. Dan ular tersebut mulai meregangkan rahangnya dan mulai menggigitmu. Hati-hati, jangan pernah mencoba menarik diri jika anaconda menggigit bagian tubuh kalian. Kalian tahu kan, gigi bagian dalam anaconda melengkung ke belakang untuk menahan mangsanya. Jika cara kalian keluar dengan menarik tubuh kalian, itu hanya akan membuat cengkeraman anaconda semakin kuat dan cedera kalian akan jadi serius. Semoga saja ada orang lain yang bisa membantumu keluar. Tapi jika tidak, dorong tangan kalian atau bagian tubuh apapun yang digigit lebih jauh ke dalam mulut anaconda. Gunanya agar kalian bisa lepas dari taring anaconda dan bisa keluar dari mulut ular tanpa menyebabkan luka yang sangat serius. Tapi yang mesti kalian tahu, anaconda adalah predator yang sabar. Anaconda akan membuatmu tetap bernafas dan membiarkanmu melawan hingga kalian lelah dan kehilangan tenaga. Lebih lanjut, ular ini memiliki kemampuan mendeteksi detak jantung. Jika anaconda mencengkram bagian tengah tubuh kalian, jangan buang nafas. Sebab, hal tersebut hanya memberikan sinyal kepada ular untuk terus meremas atau mencekik kalian lebih kuat. Dan justru hanya membuat kalian sulit bernafas. Hal yang paling aman adalah dengan mengenakan pakaian yang lebih sulit digigit oleh ular, seperti sarung tangan tebal, sepatu, dan pakaian tebal. Kalian mungkin bisa belajar dari Paul Rosoy, seorang naturalis yang merelakan dirinya ditelan utuh oleh anaconda untuk sebuah acara televisi khusus.
Paul mengenakan setelan serat karbon khusus yang dirancang untuk menahan taringnya, kekuatan cengkramannya, dan pencernaannya. Eksperimen tersebut dilakukan dengan menyiram tubuhnya dengan darah babi agar dapat membuat anaconda tertarik. Tapi ketika Paul mendekatinya, ular tersebut takut dan mencoba untuk melarikan diri. Jadi Paul memprovokasi ular tersebut dan akhirnya menyerang, melilit tubuhnya terlebih dahulu dan mulai meremas tubuhnya. Tapi untung saja tidak berhasil menelan tubuhnya. Seringkali ular yang menyerang manusia karena merasa terancam dan ingin melindungi dirinya. Maka dari itu, jika kalian tidak ingin mengalami hal-hal yang disebutkan di atas, jangan pernah mengganggu atau berada di jangkauan mereka. Oke?